Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas besar kami dari mata kuliah Sistem Antrian yang berjudul Analisis Sistem Antrian di Kantin Telkom University Landmark Tower yang beranggotakan yaitu ada Bang Yegi Putra Utama, yang kedua ada Bang Irsyad Fadil Augusta Pratama, yang ketiga ada Muhammad Aksaraihan, yang keempat ada saya sendiri yaitu Panji Wijaya, yang kelima ada Andi Muhammad Yusuf Fauzan Mahir. Baiklah, sekarang ke latar belakang. Kantin adalah tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman di tempat usahanya. Dan kantin yang kami observasi berada di lantai 1 pada gedung Telkom University Landmark Tower merupakan salah satu kantin yang berada di kampus Telkom University. Berikut saya akan menjelaskan alasan observasi ada dua, yaitu yang pertama mengetahui model antrian yang ada pada kantin Telkom University Landmark Tower atau biasa disebut TWLT, dan yang kedua itu dapat kita ketahui keefektifan sistem antrian pada kantin Telkom University Landmark Tower atau disebut TWLT. Nah, berikut saya akan menjelaskan kajian pustaka. Yang pertama itu ada teori antrian. Teori antrian diciptakan pertama kali oleh Egner Krorow Erlang pada awal 1900 atau Dehuklori dan Smail pada tahun 2017, yang merupakan seorang matematika dan insinyur yang berasal dari Denmark. Karena penemuannya mengetahui teori antrian ini, Egner Krorow Erlang disebut sebagai bapak antrian dunia. Nah, sistem antrian. Sistem antrian menurut Gross dan Harris pada tahun 2008 atau Bututu et al. 2018, sistem antrian adalah di mana datangnya pelanggan untuk mendapatkan pelayan menunggu jika server penuh dan meninggalkan sistem jika sudah mendapatkan pelayanan. Nah, di sini ada disiplin antrian. Disiplin antrian itu ada empat. Yang pertama itu ada first come first server atau FCFS, atau ada juga first in first out atau FIFO, dan yang kedua last come first server atau LCFS, atau last in first out atau LIFO, dan yang kedua itu ada service in random order atau SIRO, dan yang keempat itu ada priority service atau biasa disebut PS. Selanjutnya ada model antrian. Di sini ada dari A, B, C, D. Yang di bagian A ada sistem sederhana. Itu jumlah jalurnya tunggal, pola tahapan tunggal, pola kedatangan Poisson, waktu pelayanan eksponensial, ukuran antrian tak terbatas, dan aturannya FIFO. Lanjut ke model B ada jalur berganda. Itu jumlah jalur, pola tahapan, pola kedatangan, sama waktu pelayanan, serta ukuran antrian juga masih sama. Tunggal-tunggal, Poisson, eksponensial, tak terbatas, dan terakhir di aturan juga FIFO. Terus lanjut lagi ke bagian C ada pelayanan konstan. Itu sama saja tunggal-tunggal, Poisson, eksponensial, tak terbatas, dan aturan terakhir FIFO masih sama. Terus yang di D, populasi terbatas ada jumlah jalurnya masih tunggal, pola tahapan juga masih tunggal, pola kedatangan masih Poisson, waktu pelayanan eksponensial, ukuran antrian tak terbatas, dan aturan FIFO. Struktur antrian ada satu single channel atau single phase, single channel multi-phase, multi channel single phase, multi channel multi phase. Distribusi Poisson. Metode permodelan sistem yang digunakan adalah metode model antrean. Pada proses antrean diasumsikan bahwa waktu antar kedatangan dan waktu pelayanan mengikuti distribusi eksponensial atau ekuivalen pada rata-rata kedatangan dan rata-rata pelayanan, mengikuti distribusi Poisson serta pola pelayanan yang berdistribusi umum. Dari hasil pengamatan tingkat kedatangan pengunjung kantin Telkom University Landmark Tower atau biasa disebut TULT berdasarkan survei yang telah dilaksanakan pada Kamis 30 Mei 2024 pukul 13.30 sampai dengan 15.30 mendapatkan pada jam 13.30 sampai 13.45 jumlah kedatangan yaitu 15, pada 13.45 sampai 14.00 jumlah kedatangannya 11, pada 14.00 sampai 14.15 jumlah kedatangannya 13, pada jam 14.15 sampai 14.30 jumlah kedatangannya 16, pada jam 14.30 sampai 14.45 jumlah kedatangan 11,
pada jam 14.45 sampai 15.00 jumlah kedatangan 8, pada jam 15.00 sampai dengan 15.15 jumlah kedatangan 7, pada jam 15.15, 15.30 jumlah kedatangan 5, dengan total 120 menit dan dengan jumlah kedatangannya yaitu 86 per datangnya. Untuk pengolahan data berdasarkan data hasil pengamatan tingkat kedatangan pengunjung, kantin TWLT dapat dilakukan pengolahan data. Yang pertama itu rata-rata kedatangan pelanggan per satuan waktu atau lambda. Lambda sama dengan total kedatangan per waktu pengamatan. Total kedatangannya yaitu 86. Waktu pengamatannya itu 2. 86 per 2 sama dengan 43 orang per jam. Lalu rata-rata pelayanan pelanggan persatuan waktu atau MIU. MIU sama dengan total pengamatan per lama pelayanan. 2 per 0,03 sama dengan 66,67 atau 67 orang per jam. Untuk kesibukan server atau RO sama dengan lambda per MIU 43 per 67 sama dengan 0,64. Hasil perhitungan menyatakan bahwa waktu sibuk server untuk melayani pelanggan adalah 0,64 atau sebesar 64%. Lalu untuk probabilitas 0 pelanggan pada kedatangan sistem atau RO 0. RO 0 sama dengan 1 min RO sama dengan 1 min 0,64 sama dengan 0,36. Dari sisa kesibukan server yaitu 64%, maka didapatkan waktu istirahat bagi server jika tidak ada pelanggan atau 0 pelanggan sebesar 0,36 atau 36% dari waktu kesibukannya. Jumlah rata-rata pelanggan dalam satu sistem LS dengan rumus lambda per mu min lambda dengan hasil 2 orang. Maka jumlah rata-rata pelanggan dalam suatu sistem LS yaitu diharapkan 2 orang per jam. Jumlah rata-rata pelanggan menunggu antrian LQ dengan rumus lambda kuadrat per mu min lambda dengan hasil 1 orang. Jadi jumlah rata-rata pelanggan yang menunggu untuk dilayani dalam barisan antrian adalah sebesar 1 orang. Waktu rata-rata pelanggan dalam sistem WS dengan rumus 1 per mu min lambda yaitu 0,04 jam atau 2,4 menit. Jadi waktu rata-rata dalam suatu sistem WS sebesar 2,4 menit. Waktu rata-rata pelanggan menunggu dalam antrian WQ dengan rumus lambda per mu min lambda dengan hasil 0,03 jam atau sebesar 1,8 menit. Jadi waktu rata-rata pelanggan menunggu dalam barisan antrian adalah 0,03 jam atau 1,8 menit. Dan ini hasil dari dokumentasi kelompok kami. Pada analisis, terdapat pemodelan sistem dan tingkat kedatangan klien. Pada pemodelan sistem terdapat gambar, yaitu pelanggan datang, lalu di bawahnya pelanggan keluar, lalu ke kanannya antrean pelanggan, pelayanan karir, dan pelanggan keluar. Yang pertama itu disiplin pelayan, first come first server atau FCFS, FIFO, jumlah kasir berjumlah 1 orang, sistem pelayanan tunggal, single server queue, model antrian MM1 sama dengan FIFO, terhingga. Dan tingkat kedatangan klien, tingkat kedatangan klien diasumsikan mengikuti distribusi Poisson. Distribusi Poisson adalah kedatangan klien lain, tidak bergantung pada waktu kedatangan pelanggan lainnya, tidak terbatas. Waktu antar kedatangan, interval arrival time, akan mengikuti distribusi eksponensial negatif. Kesimpulan, kantin TWLT menggunakan model antrian MM1 dan menggunakan disiplin antrian first come first serve
FCFS atau First In First Out (FIFO). Lalu rata-rata kedatangan persatuan waktu lambda adalah 43 orang per jam. Lalu rata-rata pelayanan pelanggan per satuan waktu mu adalah 67 orang per jam. Waktu sibuk server untuk melayani pelanggan sebesar 64%. Dengan waktu istirahat dari 0 pelanggan yang datang pada sistem P0 adalah 36%. Rata-rata pelanggan dalam suatu sistem atau LS sebanyak 2 orang per jam. Rata-rata pelanggan yang menunggu untuk dilayani dalam barisan antrian LQ adalah 1 orang per jam. Waktu rata-rata pelanggan dalam sistem WS sebesar 2,4 menit. Waktu rata-rata pelanggan yang menunggu untuk dilayani WQ sebesar 1,8 menit. Saran bagi peneliti: melakukan pengamat dengan rentang waktu yang lebih lama dan lebih memvariasikan waktu pengamat. Bagi kantin TWLT, lebih mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas dan ketertiban dalam bertransaksi terlebih di saat jam-jam sibuk untuk meminimalisir waktu tunggu pelanggan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.